Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Ja'alani wa iyyakum minat tabi'ina lahu bi ihsan, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Al-afadil al-a'izza wal kurama, wabil khusus datang Bapak Kepala Desa sak perangkat-perangkatipun, begitu pula para alim, ulama, sesepuh bin sepuh yang telah hadir di majelis ini, yang tidak kami sebutkan satu persatu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang telah berkenan hadir juga di malam hari ini. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi untuk bareng-bareng kita mengenal akidah ala tariqati ahli sunnati wal jamaah melalui kitab Aqidatul Awam, yang kebetulan untuk malam hari ini, karena kemarin kita sudah menginjak kepada pembahasan malaikat asal usulnya, hikmah kita iman kepada malaikat, tapi belum sempat kemarin kita membahas rincian-rincian dari para malaikat dan tugas-tugasnya. Insyaallah untuk malam hari ini kita akan bersama-sama mengenal lebih jauh dan lebih dalam seputar masalah malaikat dan apa saja tugas dan fungsinya. Mbah Nazim menyatakan dalam kitabnya Tafsiru Asyrin minhum Jibrilu Mikalu Israfilu Misrafilu Munkaru nakiru warakibu wakada atidu maliku ridwanu ihtaza. Tafsilu asyrin, rincian dari 10. Minhum, dari mereka adalah Jibril, Mikail, Israfil, Azrail, Munkar, Nakir, Raqib, Wakada, dan begitu pula Atid, Malik, Ridwan, Ihtada, yang selalu taat. Nah, ini ada 10 malaikat yang wajib untuk kita ketahui. Apakah hanya 10 saja? Tidak. Malaikat itu tanpa batas jumlahnya. Tapi sebelum kita mengkaji lebih dalam, mungkin pernah terfikir di dalam diri kita atau di orang lain yang mungkin pernah dipertanyakan kepada kita, Allah itu maha kuasa. Kenapa kok Allah itu menciptakan malaikat? Kenapa tidak langsung saja turun tangan? Nah, mungkin hal ini sedikit mengganjal di dalam hati kita, atau mungkin di teman-teman kita, atau mungkin suatu ketika ada orang-orang yang baru login, ada mu'alaf yang sempat mempertanyakan hal ini. Kenapa Allah itu menciptakan malaikat? Bukankah Allah itu maha kuasa? Menurut saya ada 3 hal.
Kenapa Allah itu menciptakan malaikat padahal Allah sendiri tanpa malaikat pun bisa? Yang pertama, untuk menunjukkan kepada kita bahwa kekuasaan Allah itu mutlak. Bahwa kebesaran Allah itu mutlak. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai ujian keimanan. Terus yang ketiga, sebagai keteladanan. Yang pertama, ketika kita bertamu ke rumah orang, ternyata pemilik rumah itu membuka pintu sendiri. Dengan ketika kita bertamu ke istana presiden dengan berbagai macam lapisan protokolernya, tentunya ini menjadikan satu bukti yang berbeda. Dengan begitu banyak protokoler, ini membuktikan bahwa si pemilik ini memang luar biasa. Presiden saja mau keluar pintu atau keluar dari mobil, itu pasti ada yang membukakan. Apakah tidak berarti presiden tidak bisa membuka pintu sendiri? Bisa. Tapi kenapa kok dibukakan? Ini sebagai bukti bahwa dia memiliki jabatan tinggi. Begitulah Allah. Allah sendiri mampu dan sangat-sangat mampu untuk langsung turun tangan, langsung mengerjakannya sendiri. Tapi Allah sengaja menciptakan malaikat sebagai bukti bagi kita bahwa Allah tidak hanya berkuasa atas manusia, tapi juga berkuasa atas alam-alam gaib. Menjadi bukti bagi kita semua bahwa Allah itu maha berkuasa, maha tinggi dan maha segalanya, sehingga malaikat pun tunduk. Terus yang kedua, sebagai ujian keimanan. Ternyata ada makhluk lain selain yang bisa kita lihat, atau yang kita sebut sebagai alam gaib, yang Allah ciptakan kepada kita atau di alam semesta ini. Nah, ini sebagai ujian keimanan kepada kita bahwa Allah menciptakan malaikat yang tidak terlihat, yang tunduk, yang patuh. Kemudian yang ketiga, sebagai keteladanan bagi kita. Kita ini umat Islam. Islam itu artinya tunduk, patuh, nurut. Makhluk yang paling tunduk, patuh, nurut, tanpa rewel, tanpa rengkel, mempertanyakan sebab musabab, alasan dan sebagainya, adalah malaikat. Jadi ketika malaikat itu diperintahkan oleh Allah tanpa mempertanyakan, tanpa protes, dan dalam segala hal pasti malaikat itu tunduk dan patuh. Nah, ini sehingga Allah itu menciptakan malaikat agar kita manusia mencontohnya. Itu kurang lebih menurut saya kenapa atau alasan apa Allah itu menciptakan malaikat. Dari sekian banyak malaikat, ada 10 malaikat yang wajib untuk kita tahu. Setidaknya kita mengetahui tugas pokoknya. Siapa saja mereka? Ada 10. Jibril, Mikail, Israfil, Mizrail, Munkar, Nakir, dan seterusnya. Itu ada 10. Dari 10 malaikat ini, ternyata tugas mereka itu bisa kita kelompokkan menjadi 4 jenis.
Ada 4 jenis tugas dari malaikat ini. Yang pertama sebagai al-mutasarrif, malaikat yang berinteraksi langsung dengan manusia atau dengan jin. Yang kedua al-fatin, malaikat pemuji. Terus yang ketiga al-hafiz, malaikat yang menjaga, yang melindungi, yang mengawasi. Terus yang terakhir al-haris sebagai satpam, penjaga. Dari 10 malaikat ini yang kemudian fungsi dan tugasnya dibagi menjadi 4. Yang pertama sebagai al-mutasarrif, yang berinteraksi langsung dengan manusia, antara lain malaikat Jibril. Karena Jibril ini sebagai, kalau dalam bahasa kita apa ya, kurir apa ya, tugas pokoknya itu. Jadi penghantar wahyu, penyampai wahyu dari Allah kepada para nabinya. Ini tugas pokoknya malaikat Jibril. Sebenarnya Jibril itu tidak hanya itu tak tugasnya, banyak tugasnya. Tapi tugas pokoknya itu. Sehingga kalau kita tidak memahami, mungkin akan muncul di benak kita, Jibril itu katanya tugasnya hanya menyampaikan wahyu. Lah sekarang para nabi, para rasul itu sudah wafat semua. Sudah tidak ada lah, katakan risalah itu sudah berhenti. Walaupun Nabi Isa itu masih hidup, tapi risalahnya itu sudah berhenti. Lah sehingga tugas malaikat Jibril, tugas pokoknya sebagai penghantar wahyu, nah ini otomatis sudah berhenti. Berarti Jibril sudah paripurna, pensiun. Nah ternyata tidak. Malaikat-malaikat di samping memiliki tugas pokok, juga memiliki tugas-tugas tambahan lainnya. Di antaranya malaikat Jibril memiliki, menurut Imam Suyuti, memiliki salah satu tugas untuk memberikan penghargaan dan menghadiri wafatnya orang-orang yang meninggal dalam kondisi suci. Jadi kalau kita ingin meninggal dihadiri oleh malaikat Jibril, usahakan kondisi kita sedang suci dari hadas kecil, juga suci dari hadas besar. Imam Jalaluddin As-Suyuti itu menyatakan wa inna yahdur mauta man yamutu ala wudu. Jadi malaikat Jibril ini menghadiri orang yang wafat pada saat wafat beliau ini dalam kondisi suci. Ini fadilah orang yang langgengaken wudu. Nah, makanya kalau kita ingin mendapatkan penghormatan besar dari Allah dengan dikirimnya Jibril menghormati kematian kita, usahakan wudu itu tetap ada. Artinya apa? Artinya orang yang meninggal dalam kondisi suci ini Allah bedakan dengan yang lain. Ada keistimewaan besar. Ada keistimewaan besar yang Allah berikan kepada orang-orang yang dalam kondisi suci. Dia lagi wudu. Lagi wudu berarti orang ini sedang melaksanakan atau telah melaksanakan perintah Allah. Buktinya masih suci. Nah ini bisa menjadi salah satu alasan buat kita nanti ketika kita di padang mahsyar, ketika kita bertemu dengan Allah,
Nah, ini bisa kita jadikan alasan, karena orang hidup itu sebenarnya mencari alasan yang bisa diterima di sisi Tuhan. Saya orang Islam, saya orang mukmin. Apa buktinya? Saya mati dalam kondisi sedang berwudu. Saksinya Jibril. Wah, ini kan kondisi yang luar biasa. Nah, ini salah satu tugas tambahan dari malaikat Jibril. Sebenarnya ada tugas-tugas lain. Di samping Jibril itu mengajarkan kepada Rasulullah, kepada para nabi, juga pernah pula Jibril itu mengajarkan kepada kita, kepada umat Rasulullah. Suatu ketika Rasulullah itu sedang duduk-duduk dengan sahabat. Hanya ada seseorang yang datang. Dia mempertanyakan kepada Rasulullah tentang 3 hal, tentang 4 hal. Tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan, dan tentang kiamat. Berarti tugas malaikat Jibril adalah juga mengajarkan atau membantu Rasulullah dalam melaksanakan atau menyampaikan risalahnya. Kemudian yang kedua, Mikail. Tugas pokok dari malaikat Mikail muwakkal biqilil amtar wal bihar wal anhar wal arzaq wa tasfiril ajinnah fil arham. Biasanya kita kalau mengenal Mikail itu sebagai malaikat pengatur hujan. Ternyata ada tugas lain selain daripada itu, yaitu membentuk janin dalam rahim. Si nguleg-nguleg bayi, bayina sempurna apa orang, bayine tangane arep penuh apa orang, jentike kalong apa orang. Nah, itu adalah malaikat Mikail. Wa tasfirul ajinnah fil arham. Jadi membentuk janin yang berada di dalam rahim. Ini salah satu tugas tambahan dari malaikat Mikail. Di samping ada tugas-tugas yang lain. Terus yang selanjutnya, yang ketiga, malaikat Israfil sebagai peniup sangkakala. Ini yang kita kenal dan masyhur, bahwa Israfil itu malaikat yang tugasnya meniup sangkakala. Apakah hanya itu saja? Nah, karena kalau kita pikir malaikat Israfil tugasnya hanya meniup sangkakala, padahal sangkakala itu hanya 2 kali ditiup. Satu, pertama kali ditiupnya ketika kiamat. Tiupan yang kedua ketika hari kebangkitan dari kubur. Nah, sehingga kalau tidak ada tugas lain berarti nganggur. Nah, yang ditiupi ngemben. Nah, ternyata ada tugas-tugas lain dari malaikat Israfil yang mungkin sebelum ini kita kurang tahu. Malaikat Israfil itu malaikat yang muwakkal bil lauhil mahfuz. Jadi lauhil mahfuz itu nanti dijaga oleh malaikat Israfil. Ada penjaganya sebagai bukti bahwa sesuatu itu adalah hal yang berharga. Sesuatu yang dijaga itu biasanya sesuatu yang berharga. Lauh mahfuz itu makhluk yang luar biasa berharganya, karena disitulah catatan segala yang ada. Itu lauhil mahfuz. Nah, sehingga untuk supaya tidak bisa dicolong, tidak bisa diintip oleh setan, sehingga Allah itu menciptakan antara lain malaikat.
untuk menjaga. Jadi hal-hal yang gaib, hal-hal yang menjadi rahasia langit, terkadang itu bisa bocor sampai ke bumi. Itu bukan berarti Allah itu kecolongan, ya tidak. Ini juga sebagai ujian bagi kita. Allah itu menciptakan jin, menciptakan setan, menciptakan jin yang dulu jin-jin ini suka mendengarkan kabar-kabar langit, informasi langit. Nah, ini dicuri oleh jin. Oh, berarti Allah kurang kuasa ya, karena sampai kecolongan. Bukan itu masalahnya. Masalahnya kehidupan alam ini adalah ujian bagi kita. Buktinya apa? Kita itu diuji oleh Allah untuk yakin kepada kudrah dan iradah. Dan ada satu tantangan. Dukun, Mbah Dukun itu biasanya pintar membocorkan informasi-informasi langit. Nah, ada orang-orang yang mengaku sebagai orang yang supranatural, yang mengaku dia itu mengetahui sesuatu yang belum terjadi. Kadang sesuatu itu benar, artinya terjadi, terbukti, dan terkadang sesuatu itu tidak. Pertanyaannya, dari mana informasi rahasia langit itu didapat? Ya, dari curian-curian ini. Kenapa kok sampai bisa tercuri? Sebagai bukti atau sebagai ujian dari keimanan kita. Karena Allah itu mengajarkan kepada kita untuk yakin kepada kudrah dan iradah, dan kita disuruh untuk tidak percaya kepada Tuhan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, itu antara lain malaikat Israfil tugasnya itu muwakkal bil lauhil mahfuz wa nafthi fis-sur. Malaikat Israfil bertugas untuk menjaga lauh mahfuz, untuk nyebul, meniup sangkakala yang luar biasa sekali. Sangkakalanya sekali tiupan alam semesta hancur. Ini juga sebagai bukti kuasa Allah menciptakan malaikat yang dengan satu tiupan maka alam semesta ini hancur. Yang diciptakan saja begitu perkasanya, begitu luar biasanya, apalagi yang menciptakan. Setelah malaikat Israfil ada malaikat Azrail. Salah satu tugas pokok dari malaikat Azrail muwakkal biqabdi arwahil khalaiq. Malaikat Azrail itu mendapatkan tugas pokok untuk mencabut ruh-ruh semua makhluk hidup. Tidak hanya manusia, binatang pun. Ini yang bertugas mematikan, mencabutnya itu adalah malaikat Azrail. Nah, mungkin ada satu ganjalan pada diri kita. Kalau Azrail itu satu, padahal jumlah makhluk itu tak terbatas. Opo teye? Itu karena saya juga pernah itu ditanya seperti itu dan mendengar pertanyaan begitu. Satu makhluk ngurusi sak dunia. Pada satu hari, kadang pada saat satu waktu yang sama, kejadian kematian itu tidak hanya satu orang,
Satu waktu, satu detik Israel ngebom ke Palestina, langsung berapa puluh orang yang meninggal. Nah, siapa yang mencabut? Israel. Nah, dalam hal ini para ulama berbeda pandangan. Ada yang mengatakan Israel itu adalah komandannya. Nah, kemudian bagian pelaksana lapangan itu ada tersendiri, ada pasukan tersendiri. Kalau di kitab Daqaiqul Akhbar itu menceritakan kalau malaikat Israel itu termasuk salah satu makhluk atau malaikat yang fisiknya, besarnya itu luar biasa besar. Sampai bumi ini itu berada di antara dua mata Israel. Jadi kayak nang piring. Rambutnya, seandainya air yang berada di alam semesta, 7 langit 7 bumi disiramkan ke rambutnya malaikat Israel, itu tidak netes belas. Itu saking gedene. Lah korek nyabutnya mah kepriwe wong kaya raksasa. Ternyata Allah menciptakan tangan-tangan malaikat Israel. Pada setiap tangan itu ada jari-jari. Di setiap jari-jari ada lagi cabang tangan-tangan yang memiliki mata. Jadi satu makhluk kayak gurita itu ya. Nah, gurita itu kan tangannya banyak sekali. Lah ini malaikat Israel ini tidak hanya ratusan bahkan jutaan tangan yang setiap masing-masing dari tangan ini memiliki mata. Lah sehingga ketika terjadi kematian di satu waktu di tempat yang berbeda, nah ini malaikat Israel sudah ada kesulitan. Tinggal yang nyabut tangan ini dengan mata yang sudah ada di situ, kemudian yang di sana dengan tangan yang lain. Nah itu Daqaiqul Akhbar. Nah bagi kita gimana sebenarnya? Wallahu a'lam. Karena tidak ada data valid, informasi pasti tentang bentuk fisik dari malaikat Israel. Yang pasti kita yakini bahwa malaikat Israel itu salah satu malaikat yang ditugasi oleh Allah, yang tidak mungkin malaikat Israel itu tidak nurut, pasti nurut. Adapun hakikat kehidupannya, keberadaannya, kita serahkan kepada Sang Pencipta. Kita sadar kalau otak kita terbatas, ada dunia lain yang di luar jangkauan otak kita. Nah makanya Allah itu menciptakan malaikat, Allah menciptakan alam gaib, itu juga sebagai ujian keimanan bagi kita, untuk membuktikan kepada kita bahwa kita ini adalah yang lemah. Banyak hal yang kita tidak tahu. Kenapa? Agar Allah atau agar kita bisa menjadi makhluk-makhluk yang tidak sombong. Dan kita tahu dengan banyak sekali keterbatasan kita, karena ada dunia lain yang di luar nalar kita, nah, maka kita sadar tidak layak bagi kita untuk menyombongkan. Nah ini juga salah satu hikmahnya. Kemudian ada lagi malaikat yang lain. Zakara dzalik al-Bajuri wa huwa malakun 'alim ha'ilun manzar ra'suhu fis sama'il 'ulya wa rijluhu fi nukhumil ardi sufla wa mutahawwa majwa maqabilul wahil mahfuz wal khalqu baina 'ainaihi wa lahu a'wanun bi'adli man yamut yatarafaq bil mu'min wa yati min suratin hasanah duna khairi. Nah ini menurut Imam Al-Bajuri, beliau berpendapat bahwa malaikat Israel itu satu sosok malaikat yang luar biasa besar sekali. Tapi dia bekerja dalam melaksanakan tugasnya mencabut nyawa orang
dia tidak melaksanakan sendiri. Walahu a'wanun bi'adadi man yakun. Itu memiliki pasukan-pasukan sejumlah yang akan mati. Tapi untuk pribadinya sendiri itu berfisik gede banget. Nah itu malaikat Israel. Ra'sahu fis sama'il ulya. Jadi kepalanya itu di atas langit yang tinggi. Kakinya itu di bawah bumi yang paling rendah. 7 langit 7 bumi. Dan dunia ini bagaikan berada di matanya, di antara 2 mata. Wah, di sini. Oh, berarti ya sudah besarnya luar biasa. Wallahu a'lam. Ini sebagai ujian keimanan bagi kita. Wal fatinun. Nah, kemudian kelompok malaikat yang kedua adalah malaikat penguji manusia, yaitu Munkar Nakir. Ini ada Allah menciptakan 2 malaikat untuk menguji kita, yaitu Munkar dan Nakir. Dan alhamdulillah ini kita akan mengalami ujian dan sudah mendapatkan bocoran jawaban. Kan saking malasnya Gusti Allah, nah, urung duji jawaban ini sudah kita ketahui. Tapi jangan dikira dan jangan andel-andelen. Lah aku sapa lagi mau jawaban aku Munkar Nakir kok takone kayak piye? Man rabbuka wa man dinuka wa man nabiyuka wa paling ditakoni kuwe jawabane gampang. Wis apal. Nek ditakoni man rabbuka Allah, man nabiyuka Muhammad, man kitabuka Quran, man kiblatuka Ka'bah, ma ikhwanuka kabeh wong mukmin. Gampang pokoknya. Pertanyaannya gampang, jawabannya gampang. Kira-kira mlebu surga apa ora? Kira-kira wis duwe jawabannya, kunci jawabannya wis bocor, nganti orang mlebu surga, kebangetan. Itu dalam nalar kita, tapi faktanya beda. Faktanya begini, kita manusia, Allah ciptakan punya rasa takut. Ketika yang bertanya kepada kita orang yang begitu menyeramkan, suaranya saja itu bagaikan petir, matanya merah membara, lebih gede daripada tampir, mulutnya bertaring. Ketika dia berkata, di antara 2 bibirnya keluar api. Nah, kira-kira kita takut tidak? Urung tok wis rasanya merinding. Nah, buktinya urung Gandarwo ora kaya mlaku. Padahal Gandarwo itu urung apa-apane gedene daripada malaikat Munkar Nakir. Membawa gajah yang bobotnya manusia dari Adam sampai yang terakhir ketika bareng ngangkat ini tidak akan kuat, saking beratnya. Yang gada begitu besar dan begitu kerasnya itu sudah diaman-amankan pada saat bertanya kepada kita. Kita bayangkan kita pinjam sepeda motor, sepeda motornya anyar, cicilannya urung rampung, Ekin Ryan, nah, dibawa ke Purbalingga, di tengah jalan nabrak, ketangkep polisi, motornya nyilih, surat-suratnya keri, dompetnya keri, HP-nya keri. Kira-kira bagaimana kita perasaannya?
pulisine kereng, ireng, brengosen, brewoken, kumisnya itu melebihi Pak Raden, suaranya itu tidak halus tapi keras. Kalau tanya itu tidak halus langsung gebrak meja. Pada posisi kita salah, takutnya kayak apa itu? Apalagi ketika kita ketemu dengan malaikat mungkar dan nakir. Berapa kesalahan yang sudah kita lakukan? Melihat sosoknya saja itu sudah kayaknya ini akal sudah tidak berfungsi. Kita lihat Gandarwo pocong saja yang tidak begitu menakutkan. Itu mau baca bismillah, itu bisa-bisa basbis. Ya, saking takutnya. Nah betul, akhirnya kita lupa dengan kunci jawaban. Walaupun tadi itu sebelum ditanya atau sebelum kedatangan mungkar nakir, Pak Mudin atau Pak Yai itu sudah ngajarin kita, ditalkin. Karena Rasulullah itu berpesan kepada kita, tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Kita itu disuruh belajar sejak masih dalam bobotan sampai kita berada di liang landak, di dalam kuburan. Ada lubang di dalam kuburan, tempat bersemayam tubuh kita, itulah liang lahat. Sampai di situ kita masih untuk belajar, padahal sudah mati. Nah makanya tradisi kita lakukan talqin kubur. Talqin itu artinya apa? Mulang. Wis mati bikin diulang. Apa mana sini dinurit? Makanya untuk membantu bocoran-bocoran itu, untuk membantu biar yang sudah mati itu tidak lupa, kita itu disuruh mengajarkan ulang. Sing wis apal waktu urip nang dunya, gen ora kelalen, mergane ki siap-siap ketemu. Nah, akhirnya diberi bocoran lagi. Pak bin siapa? Pak, biasanya 3 kali. 1 kali terbangun, 2 kali duduk, 3 kali memperhatikan. Panjenengan sampun beda alam, ampun ajrih, pilih sak mangke panjenengan balik ketekanan malaikat loro. Dan iki kula panjenengan iki wis dilingaken. Pokoke nek cara kula kali panjenengan wis beres pokoke iki kuncine. Tapi barang sing teka mbobiyagi ati. Sing teka mbobiyagi ati wis pokoke ilang blas. Bocoran-bocoran kunci jawaban hilang belas. Illa man rahimahullah, kecuali bagi orang-orang yang Allah beri kasih sayang. Nah nanti posisi malaikat mungkar nakir nanti beda. Nanti kalau orang-orangnya itu orang-orang yang calon-calon penghuni surga yang Allah kasih sayang, malaikat mungkar nakir nanti penampilannya beda. Penampilannya wis ganteng, nyenengi, necis, sopan banget. Nah, jadi bocoran-bocoran ini langsung gampang akeh bocorane. Sing teka asomane. Apalagi kalau seandainya kita termasuk orang-orang yang mendapat penghormatan tinggi dari Allah, terbebas dari fitnah kubur. Makanya kita diajari oleh Rasulullah, sebelum kita salam, setelah kita baca tahiyat, agar kita membaca minta perlindungan dari 4 hal. Min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil
qabri wa min fitnatil masihid dajjal. Agar kita dilindungi oleh Allah pada saat ujian alam kubur. Ternyata yang diuji tidak saja ketika kita masih hidup, sudah mati pun ujian masih ada. Dan ada bonus-bonus tersendiri yang Allah berikan kepada hamba-hambanya agar terbebas dari fitnah kubur. Antara lain antara lain ketika kita hafal surat Tabarok. Surat Tabarok, kemudian surat Sajadah, ada lagi surat Ikhlas. Jadi kita mulazamah surat-surat itu, setiap hari kita baca. Salah satu fadilahnya agar kita terhindar dari fitnah kubur. Nah, orang yang sudah terhindar dari fitnah kubur, ini berarti sudah salah satu keuntungan besar. Orang ketemu malaikat sing gilani banget, wajib ketemu ya aso. Dan perlu kita ketahui pula, ada salah satu pertanyaan malaikat yang menjadi salah satu kunci keberhasilan kita dalam menjawab, yaitu berkisar antara rukun iman. Pokoknya kalau kita bisa menjawab rukun imannya, akidah ketauhidannya beres, insya Allah nanti pertanyaan-pertanyaan yang lain beres. Man la yas'aluhu munkar wa nakir. Ada beberapa makhluk, ada beberapa orang yang dikecualikan dari pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Antara lain anbiya, wasiddiqun, wasyuhada, wa mulazamati surah Tabarak al-mulk kulla lailatin al suratu Sajadah, wa man qara'a surat al-ikhlas fi maradihi alladhi mata fihi wa nahwa dzalik. Ini ada bocoran-bocoran buat kita. Siapa tahu, siapa tahu nanti salah satunya bisa kita laksanakan. Yang pertama Nabi. Ini sudah pasti tidak akan ditanya oleh mungkar nakir. Yang kedua siddiqun, orang-orang yang keimanannya ini sudah tidak bisa dipertanyakan lagi. Kemudian syuhada, orang-orang yang mati syahid. Nah, ini sudah malaikat mungkar nakir surat belum nakoni. Wes guys, pokoknya bonus langsung tunggu baik antrian masuk surga. Nah, kemudian lagi ada wa mulazimu surat Tabarak al-mulk, orang-orang yang senantiasa beristiqomah wiridan surat Tabarak, surat al-mulk setiap malam kula lailatin. Nah, jadi aben bengi maca surat Tabarakalladzi biyadil mulk. Nah, itu sampai selesai. Tapi yang repotkan mulazamahnya, ngelanggenaken. Nek pisan pindho gampang. Nah, ini yang berat itu yang ngelanggenaken. Terus ada lagi surat Sajadah. Nah, ini juga panjang lagi. Tapi yang beratnya itu ngelanggenaken. Lah yang enteng saja, yang enteng. Waman qara'a suratal ikhlas kulhu. Ternyata kulhu ini cespleng banget
rapuh. Orang yang membaca wiridan surat Ikhlas fi maradihi alladhi mata fihi, pada saat dia sakit dia wiridan surat Ikhlas, itu terhindar dari pertanyaan mungkar dan nakir. Nah kalau tidak sempat gimana? Lagi meriang-meriang kon wiridan, waras diawang-awang. Makanya ada satu riwayat termasuk fadilah dari surah Ikhlas, termasuk juga kalimat la ilaha illallah yang kalau di Bungkanel itu sudah menjadi tradisi yang kita kenal dengan atakoh kubro atau atakoh suhro. Fida, kalau di Bungkanel itu lebih populer dengan istilah fida. Kalau di tempat saya dulu di Demak itu lebih populer dengan atakoh. Atakoh kubro itu dengan surat Ikhlas. Nah atakoh suhronya, fida suhronya itu dengan kalimat la ilaha illallah. Ini salah satu ikhtiar jere sapa mbok keterima. Barang ora keterima kepriwe, nyatane wis usaha daripada belas. Eyang saya, eyang putri, karena kalau eyang kakung saya tidak melihat, ibu saya saja tidak menangi. Eyang putri itu di kamarnya, di bawah ranjangnya itu ada satu kandi kerikil berwarna putih. Kerikil berwarna putih, satu kandi. Pernah suatu ketika waktu itu saya masih kecil, itu saya tanya, niatnya arep dolanan, jaluk mari biyune, arep gacon. Daripada golek mari jabal kena longan anak putih-putih maning. Niatnya arep cukut godolanan. Ora ubi aja gue. Lalu nopo sih? Gue kriki nggo prati wiridane eyange. Jadi ketika beliau itu membaca surat Al-Ikhlas sekian kali, mau dipindah dilebokaken kandi. Lah kok dilebokaken kandi maning. Jadi atakoh kubronya itu sudah dipipil saat masih hidup. Makanya kalau kita wis ora kober, ngerti-ngerti wis mati, salah satu usaha dari keluarga biasanya perintah ngomong. Jere sapa mbok tekan Gusti Allah nampan. Lah lebih utama lagi kita sendiri yang baca. Nah, itu dicontohkan oleh eyang putri. Lah ketika sudah beliau meninggal, hanya kerikil-kerikil itu disebar di atas makom. Untuk apa? Untuk saksi dan bukti. Jadi nanti kalau malaikat mungkar nakir datang, kok jawabnya gampang, kayak kerikil yang gugur kayak. Nah ya pertanyaan mungkar nakir pun kadang itu mungkar nakir itu juga kadang dikerjani. Kalau kita ingat kisah Nuaiman itu salah satu sahabat yang mendapat keistimewaan luar biasa, ahli mabok, wong tukang mendem tapi dijamin mlebu surga. Itu Nuaiman. Kenapa? Karena Nuaiman itu satu-satunya sahabat yang paling pinter bikin Rasulullah ketawa. Sing paling pinter menghibur Rasulullah itu Nuaiman. Sak polah-polahan kayak apa? Rasulullah kalau melihat itu guyu. Nah suatu ketika Rasulullah itu penasaran. Ketika Nuaiman itu wafat, Rasulullah itu nungkuli nang dhuwur kuburane. Itu dalam satu riwayat.
Akhirnya Nuaiman itu ketika di kuburan ketemu dengan malaikat Munkar dan Nakir. Namanya malaikat Munkar dan Nakir karena tugasnya itu bertanya, ya dilaksanakan. Pertanyaan man robuka dan sebagainya. Akhirnya pada saat pertanyaan waman nabi yuka sopo nabimu, Nuaiman mung cengar-cengir ora usah takon kae wong nang dhuwur. Kayak wong nang dhuwur ya ora usah takon. Nah ini salah satu keistimewaan sahabat, jangankan waktu hidup, sudah meninggal pun membuat Rasulullah tertawa. Ini Nuaiman. Artinya apa? Kondisi malaikat Munkar dan Nakir dalam bertanya, melaksanakan tugas memberikan ujian kepada manusia itu tidak sama. Itu kalau orangnya itu orang yang disayang Allah, ya nanti malaikat Munkar Nakirnya dalam kondisi menyenangkan. Nah, ketemu batir, ketemu kanca, adi sepi-sepi dewekan ketemu kanca, detakonnya seneng-seneng baik. Pangeranmu si sapa? Wah kaya ora ngerti wong aku urip guys, biasa tahlilan. Oh iya benar gue. Dan akhirnya sama, sapa? Lo kayak orang ngerti wong aku biasa sholawatan kae. Nah, itu kalau yang tanya itu bagaikan teman sendiri, jawabnya juga enak. Tapi kalau yang tanya itu bagaikan polisi yang mau menginterogasi, kita belum ngomong itu sudah geredek. Itulah malaikat Munkar dan malaikat Nakir. Nah sehingga monggo salah satu ikhtiar kita agar selamat dari fitnah kubur tadi, karena untuk jadi nabi kita tidak mungkin, jadi siddiqun kita berat, jadi syuhada itu juga biayanya mahal. Dedek mari Palestina atau ke Libanon atau ke Yaman itu juga sulit. Ya setidaknya mulazimatu suratil mulk atau mulazimatu suratis sajadah tiap malam. Ya kalau itu juga masih berat, ya deling-eling waktu meriang ancang-ancang surat Ikhlas. Meriangnya ancang-ancang bok kelalet, ya sudah sejak sekarang tiru-tiru eyang putri, golek kerikil sakwa kehe sampai berapa 70.000 apa ya untuk atakoh 100.000 atau 770.000 atau lebih. Nah itu kita cari kerikil gitu. Nah nanti kita wasiat pokoknya kalau saya mati kerikilnya sebar di atas kuburan. Gong apa? Ngaren waktu Munkar Nakir takon tak tibokaken kae krikile kae dadi saksi. Nah itu sudah dilakukan oleh eyang putri saya. Kemudian ada lagi kelompok malaikat yang ketiga. Yang pertama tadi al-mutasarrifun yang berinteraksi dengan manusia, dengan alam. Yang kedua al-fatinun yaitu Munkar dan Nakir. Terus yang ketiga al-hafizun, malaikat yang menjaga manusia. Siapa? Raqib dan atid, menjaga amal-amal kita. Apakah hanya Raqib dan atid malaikat yang ditugasi untuk menjaga manusia? Tidak. 10 malaikat masih ada yang lain. Pada saat siang hari Allah kasih tugas 10 malaikat untuk menjaga tiap orang. Min baini aydihim wa min khalfihim ma'an aymani ma'an syama'ilihim, dari depan, dari belakang, dari samping, dari atas. Itu pada hakikatnya ketika kita pergi itu sebenarnya tidak sendiri. Ada pengawal kita. Di siang hari 10, di malam hari juga ada 10. Belum lagi nanti Raqib dan atid.
Siapakah raqib dan atid itu? Di sini ulama juga khilaf lagi. Raqib dan atid itu ada sebagian ulama menyatakan komandan yang membawahi pasukan-pasukan pencatat amal manusia. Jadi ada raqib, ada atid, nanti ada pasukan-pasukannya yang ada di pundak kita, pundak kanan dan pundak kiri. Ada sebagian ulama lain menyatakan tidak, itu juga satu orang, satu malaikat atau dua malaikat. Loh kok bisa? Apa orang keor oleh nyatet? Alam itu sudah lain, logika kita itu terbatas. Padahal yang dicatat oleh malaikat raqib dan atid itu tidak ada yang keliwat. Sehingga ketika orang kafir nanti di akhirat melihat catatan-catatan amalnya, mereka itu menyatakan ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Dokumentasi apa ini ya? Kok ada di dalamnya semuanya, ini tidak yang kecil, tidak yang besar, semuanya tercatat. Itu orang-orang kafir. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ini dokumentasi apa kok lengkap-lengkap? Yang baik-baik tercatat, yang buruk-buruk juga ada. Nah kalau kita pikir lagi, kadang ada orang lagi yang nanya, anu wong blewek tapi kebangetan. Wah gue ngarene malaikatnya salah tulis, pasal ditulis, oh iya baik, ngaren kecoret, dia gak bisa. Cara mencatat sekarang di dunia saja, membuat dokumentasi itu tidak harus secara fisik pakai pena dan pakai kertas. Kita mau nulis WA, tapi kita males. Kita tinggal pencet tanda mic pakai voice. Nanti tulisannya itu muncul sendiri. Saya kalau lagi berbek tulis, ngetik, saya berbek ngetik, itu saya pakai HP. Saya pakai aplikasi WPS. Nah kemudian di lembarannya saya tinggal baca yang saya mau tulis. Secara otomatis yang penting ada jaringan internet, itu langsung nulis secara sendiri. Itu saja kondisi kita di dunia ini. Jadi nulis orang usah kesel-kesel. Apa ngomongnya nanti terbaca sendiri. Jadi mau nulis seberapa pun banyaknya, itu secara otomatis nanti tercatat. Nah apalagi ini dunia sudah beda, bukan dunia manusia lagi, lebih canggih daripada kecanggihan manusia. Nah sehingga malaikat raqib dan atid ini tidak mungkin akan kesulitan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya untuk mengabadikan setiap momen-momen kehidupan yang dilakukan oleh manusia. Apalagi kita kenal sekarang itu ada CCTV. Nah malaikat raqib dan atid juga begitu. Buktinya apa? Buktinya di salah satu surat itu Allah menyatakan qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun summa turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun apa taksibun. Qul i'malu, katakan Muhammad, i'malu ono sekar-sekar urip nang dunya arep ngapa? Fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, akan ditonton oleh Allah, akan ditonton oleh Rasul,
dan juga akan ditonton oleh orang-orang mukmin. Jadi amal kita ketika kita berada di padang mahsyar, satu tempat di mana manusia sejak Adam sampai yang terakhir kumpul di tempat yang satu. Kita antri perut satu, antri menunggu panggilan untuk diinterogasi. Pada saat kita diinterogasi itulah rekaman CCTV kehidupan kita diputar ulang. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Jadi rekaman kehidupan kita akan diputar ulang. Itu kita bayangkan isine kayak apa, wirane kayak apa, waktu nang dunia dari wong soleh, jebule ana rekamane sing ala-ala. Tapi kita jangan khawatir, semua itu ada pengecualian. Ada lembaga sensor film Indonesia itu ada ya, ada telah lulus sensor nomor sekian film dengan judul ini. Ternyata di akhirat pun nanti juga ada sensornya. Maka ketika Allah sedang menghisab manusia yang kebetulan Allah ridho, Allah sayang, Allah kasih maghfirah, manusia yang sedang dihisab tetap dia itu melihat catatan dokumentasi perbuatannya, tapi dirahasiakan oleh Allah. Qad satartuka di dunia al-an ghafartulah. Di sini nang dunia wong dia seorang ngerti. Siki seorang khawatir pengaturan, pengaturan. Ada sensornya. Sehingga tidak semua orang-orang itu buruk dan baiknya akan diketahui oleh yang lain. Ada ahli maksiat karena Allah sayang, maka kemaksiatannya tidak diperlihatkan kepada yang lain, tapi hanya Allah dan hanya pelaku itu. Jadi rekaman CCTV-nya disetel, engkau nang laptopnya dibenakan, engkau pas ala-ala cabut kabel nomor jenis yang untuk ke proyektor itu. Wah, akhirnya disensor, yang lain tidak lihat. Kita sebagai pelaku di dunia, kita melihat, Allah menunjukkan. Dan setelah kita tahu, akhirnya Allah menyatakan al-an qad ghafartulah. Sekarang Anda sudah saya maafkan. Betapa senangnya kita. Ora sida isin, ora sida wiran. Ora sida isin, ora sida wiran. Itu malaikat al-hafadzah yang bertugas untuk mencatat, mengabadikan. Kalau ditebak ada berapa muka di foto ini? Fotonya 30 detik ya. Jadi menurut kalian ada berapa sih muka di foto ini? Satu detik pun kalian harus mendokumentasikan, mengabadikan kehidupan dan amalia kita. Nah, ini artinya apa? Artinya Allah menciptakan malaikat yang tidak ada secuil pun amal ibadah kita yang terlewatkan. Ini ada satu pesan besar buat kita. Ada satu pesan besar. Agar apa? Agar kita berhati-hati. Jangan dikira karena tidak ada orang, akhirnya kita berani untuk mengambil hak orang lain. Laku-laku nang sawah, wetene kencot, mampir wonten teng tanaman yang sanes, anak timun enak banget. Tanpa aku jaluk ya, wis ngono cukup dewek, ngomong dewek disauri, dewek ya wis matur nuwun yen jukuti. Jangan dikira orang dan atik itu tidak mencatat. Nah, ini salah satu pesan buat kita.
Makanya ketika Rasulullah itu bertanya kepada malaikat Jibril, mal ihsan, malaikat Jibril itu menjawab, anta budallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah wa innahu yarah. Apa maksudnya? Menjadi orang yang baik yaitu orang yang ketika dia hidup seolah-olah selalu melihat Tuhan. Kalau secara fisik tidak boleh dan tidak mungkin. Dan lalu bagaimana orang yang baik, orang yang ihsan, ada orang yang selalu sadar dilihat, diawasi oleh Allah. Dengan apa Allah mengawasi dan melihat kita? Salah satunya bentuk pengawasannya adanya malaikat raqib dan atid. Nah, jadi kita tidak bisa mengelak nanti di akhirat. Aku orang lakoni ora, aku yakin lah. Yakin aku orang lakoni sih kayak kue, nggak bisa. Karena CCTV-nya nanti disetel ulang, dokumentasinya diputar ulang. Belum lagi nanti ada saksi-saksi yang lain. Ketika tangan bicara, kaki bicara, sampai batu-batu saat kita melaksanakan di dekatnya, itu pun ikut angkat bicara. Sampai tanah yang kita injak pada saat kita melakukan, tanah pun ikut bicara. Nah, maka kita tidak bisa mengelak. Maka ada salah satu pesan, ada salah satu fatwa, ada salah satu ajaran dari salah seorang ulama. Itu mengatakan kepada santrinya, go ikhtiar membenang akhirat, kakek-kakek seksi. Kita jalan-jalan, kita dapati ada kerikil di jalan, kita ambil, kita bacakan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, dan kita buang. Artinya apa? Kita membuat saksi bahwa kita ketika hidup bersyahadat. Ada lagi seorang ulama menyarankan, kalau kita berada di masjid, usahakan sholat jangan di satu tempat, pindah-pindah. Loh kok begitu? Kita perbanyak saksi dan kita perbanyak bukti, supaya nanti ketika kita di akhirat ada di tempat ini sebagai saksi kita sholat, di tempat ini lagi ada saksi kita sholat, di tempat ini ada lagi saksi kita sholat. Kita memfungsikan alam semesta ini sebagai saksi akan ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah. Itu salah satu implementasi kita, bahwa kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Kita meyakini bahwa ada raqib, ada atid yang senantiasa mendokumentasikan tindakan kita. Terus bahwa yang berwakil benar-benar yakin, mantep, sampai diaplikasikan, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari tentang iman kepada raqib dan atid, saya jamin orangnya pasti jadi wali. Luar nglakoni dosa isin anak catetane, mesti jadi wali nih. Makanya penting kita mengkaji iman kepada malaikat, tidak hanya sekedar hafal dan hafal, tapi kita juga pahami apa tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya para malaikat itu, sehingga ketika kita hidup di keseharian kita, kita bisa ingat ternyata ada dua malaikat yang selalu jaga CCTV tanpa bosan, tanpa kesel, dan full time, tidak akan mati CCTV-nya, untuk mengabadikan setiap momen-momen kehidupan kita. Jadi kalau kita ini di setiap saat ingat, terus pokoknya kaingan sih kayak ini, kayak orang wani maksiat.
jalan-jalan melihat ada yang lewat, dilalah kinclong, wajahnya glowing, kulitnya mulus, pakaiannya aduhai, kita tidak berani lihat. Kenapa? Lagi disorot oleh CCTV. Ketemu janjian dengan si doi, kita ketemuan ya di mana, di bawah godong Paniguang. Nah, kita ketemuan di sana. Nah, setelah ketemuan, nah, nanti duduk bersama, berduaan, kita tidak berani ngapa-ngapa. Doi kita mendekat, langsung kita kerisikin, mas, awas loh, ada yang lagi ngintip. Loh, siapa? Orang si Cipto karena lorong gue, malah direkam. Loh, otomatis kan langsung hati-hati kita. Itu salah satu hikmah iman kepada roti dan anti. Teori ini gampang, prakteknya sih angel. Teori ini gampang, prakteknya sih angel. Pengajiannya bubar, roti antigen itu bubar. Setelah belas, makanya dawuhipun Yai Munik, itu salah satu guru saya. Beliau itu waktu ngaji Minhajul Abidin pernah menyampaikan salah satu tujuan kita hidup di bumi ini sebenarnya hanya satu. Tujuan hidup kita di bumi ini sebenarnya satu. Yang kita cari-cari di bumi ini sebenarnya satu. Apa itu? Rahmat Allah. Jadi kita hidup itu untuk mencari bagaimana caranya Allah itu sayang. Walaupun dokumentasinya jeleknya kayak apapun, kalau Allah sudah sayang nanti disortir. Yang jelek-jelek nanti dipisah, yang baik-baik nanti ditampakkan di layar. Ada sensornya. Itu kalau kita sudah berhasil mendapatkan rahmat Allah. Jadi tujuan itu sebenarnya itu. Ibadah kita bukan untuk mencari pahala, tapi untuk mencari hati Tuhan. Biar Tuhan itu tersenang, kesengsem, cinta. Tadarus Quran kita laksanakan bukan untuk mencari pahala, tapi biar Tuhan itu cinta. Itu dari Daudya itu gitu. Pokoknya kalau sudah mendapatkan cinta Tuhan, dah semuanya pasti beres. Dan itulah hakikat sebenarnya apa yang kita cari dalam kehidupan ini. Dan untuk mendapatkannya tentunya ada perjuangan-perjuangan besar. Salah satunya kita selalu ingat ada rotib, ada atid, ada malaikat dan sebagainya. Untuk selalu kita waspada, untuk selalu kita waspada, untuk selalu kita waspada. Nah, jam 10:02. Kiranya seperti itu saja. Dan ini tidak kami bahas lebih detail lagi karena masih ada beberapa lembar. Ini membahas tentang malaikat. Tapi semoga apa yang sudah kita kaji bareng-bareng bisa kita setidaknya walaupun hanya sedikit bisa kita manfaatkan. Syukur bisa banyak. Kita bisa mulazamah surat Tabarak, surat Sajadah. Kita bisa ancang-ancang dengan wirid dan surat Ikhlas supaya terbebas dari fitnah kubur. Kita senantiasa baca doa-doa sebelum salam yang Rasulullah ajarkan sebagai ikhtiar kita untuk meringankan beban-beban kita nanti. Termasuk yang paling penting lagi, kita tidak lupa dengan dua sosok malaikat yang senantiasa menyertai kita, menjaga CCTV untuk mengabadikan momen-momen setiap kehidupan
baik momen buruk maupun momen-momen yang baik. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan taufik, hidayah, inayahnya kepada kita semua, sehingga kita sekarang sudah menjadi manusia-manusia pilihan, dengan dipilih menjadi orang-orang mukmin, dipilih menjadi orang-orang muslim. Semoga pilihan ini tidak akan berhenti, tapi berlanjut sampai kita mati, mendapatkan husnul khotimah. Tidak hanya ketika kita mati, tapi sampai ketika kita sowan wonten ngarsa dalemipun Allah. Di dunia kita mengaku sebagai orang mukmin dan muslim, di akhirat kita diakui sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, sehingga bisa selamat dunia, selamat akhirat dengan kasih dan cinta Allah kepada kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapannya. Al-afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wa nastaghfirullahal azim min jami'i dzunubina. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru qali wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.